Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan akhirnya kita nonton horor lagi nih minggu ini ya. Iya. Tapi ini beda nih karena horor komedi. Betul. Alhamdulillah. Masih trauma kalau nonton horor yang kemarin juga ya. horor komedi kok. Yang mana? Oh iya. Enggak, kalau ini beneran horor komedi guys. Ini intensinya dibuat filmnya untuk jadi horor komedi ya. Bukan buat horor tapi malah jadi komedi. Itu harus dibedakan. Jadi kita baru nonton film berjudul Pesugihan Sate Gagak. Baru denger sih aku. Ini judulnya menarik sih. Pesugihannya Sate Gagak gitu. Iya, ada nggak sih sebenarnya? Apa ngarang doang? Coba yang paham dunia klinik ya, komen di bawah. Iya. Pesugihannya apa aja? Selama ini kan kita tahu babi ngepet, ya kan? Apa lagi? Tuyul gitu kan. Iya. Apa ya yang bikin kaya gitu? Itu yang dibahas sama dia, pesugihan orang. Bener. Maksudnya pakai orang gitu, tumbal-tumbal gitulah. Bener. Terus ini ada pesugihan Sate Gagak. Oh ya, menarik. Jualan lagi. Jualan. Tapi anyway, ini adalah film cerita tentang 3 orang sahabat ya. Namanya adalah Anto, terus Indra dan Dimas ya. Ini Anto Ardit, terus Indra itu Benny, dan Dimas itu Yono ya. Ini ajaib nih, ini film semuanya bintang utamanya adalah karakter sidekick di film-film lain. ya kan? Juga ya benar. Premisnya simpel banget, intinya mereka ini nggak punya duit, udah simpel itu aja motivasinya. Terutama Anto karena dia itu pengen kawin. Betul. Sama pacarnya Andini ya. Betul. Yang punya orang tuanya galak banget ya. Bukan sama Nunung. Sama Arif Dido juga dia pura-pura galak. Iya, karena dia nurut sama istrinya ya. Jadi maharnya itu minta berapa? 150 juta. Anjir, orang gila apa. Dalam sebulan. Iya, itu mah kalau gua gak cinta mati banget tuh cabut nih kan. Bisa stres itu gila. Dan temennya si Anto yang lain juga kayak si Indra ngutang, pinjol. Kalau si Dimas mah pengen bantuin ibunya ya. Mulia sih sebenarnya. Iya benar mulia. Dan dari situlah kepikiran gitu ya untuk melakukan pesugihan Sate Gagak. Karena mbahnya si Indra ini sakti. Itu ence bagus ya BTW yang berani. Dia pernah baca katanya salah satu buku mbahnya ada pesugihan Sate Gagak. Iya. Tumbalnya soalnya bukan manusia, makanya mau. Iya. Ini logis nih karena mereka berpikir bukan manusia ini. Iya. Ya udah dari situlah mulai mereka mengalami hal-hal absurd gitu ya, dari mulai bikin festival jajanan demi sampai akhirnya keputusan mereka itu mempengaruhi kehidupan masing-masing gitu lah. Iyalah, enak aja masa mau dapat duit semudah itu. Tidak bisa anak muda. Yang pertama aku suka itu sih. Pertama sebenarnya idenya tuh absurd sih. Maksudnya hampir ke arah ya tadi aku bilang gitu ya, ke arah GJLS gitu. Cuman sama mereka masih dibikin cerita yang normal gitu. Maksudnya secara storyline tuh masih masuk. Kalau buat aku komedi masih masuk. Maksudnya gini, kalau GJLS itu untuk orang yang komedi tuh tingkat tinggi gitu loh. Yang udah beda gitu segmented gitu ya. Iya. Kalau ini tuh buat aku sebagai orang biasa saja. Ini masih masuk benar. Walaupun ya benar agak mengingatkan di GJLS sebenarnya pas pertama mulai sih. Kalau buat aku tiba-tiba karaokean dengan suara yang kemana-mana itu kayak anjir, ini GJLS lagi nih. Tadinya aku berpikir kayak gitu kan, tapi ternyata udah tonton, ini masih lumayan masuk sih. Nggak over the top gitu loh. Terus ini loh, dengan jenis komedi yang seperti ini yang nyerempet hampir kayak GJLS gitu, tapi aku lumayan kaget karena aktingnya serius. Bener. Aku kaget sama Yono Bakri yang jadi Dimas. Itu bagus loh. Maksud aku kan nggak pernah tahu ya. Maksudnya dia kalau yang lain kan kayak udah sering lihat gitu ya. Kalau misalnya Yono Bakri aku baru lihat dan aku nggak nyangka gitu dengan komedi yang model begini dia beneran kayak serius gitu loh dan bagus. Bener. Itu mantap sih. Itu mungkin yang bikin aku juga lumayan terkejut dalam artian baik ya, karena film ini masih bisa nyimbangin dramanya, horornya, komedinya gitu loh. Jadi bukan kayak mentang-mentang horor komedi, ya udah lu ngaco aja terus gitu. Enggak, komedi gitu. Ini gitu kan. Karena komedi ini enggak anjir. Jadi emang mereka tuh tahu porsinya gitu loh. Jadi pas di momen dramanya beneran anjir. Nah itu
yang biasanya dilupakan sama orang-orang yang pengen bikin benar komedi asli. Kayak misalnya ada kan yang dia berantem gitu kan. Berantemnya beneran, maksudnya kayak bikin kita anjir gitu. Gitu itu kaget sih aku. Bener. Ya Ardit mah kita udah sering lihat gitu, dan dia emang bisa gitu meranin karakter serius komedi gitu kayak di tengah-tengah. Dia tuh kayak Ernest kalau aku pikir. Bisa semua ya. Iya, kayak bisa semua gitulah. Terus ini sih hantunya niat sih. Nah, benar. Gini, maksudnya hantu niat di sini tuh kayak bener nonton film horor. Yes. Jadi betul. pocongnya yang kita sering lihat itu bagus, maksudnya kayak beneran lusuh. Mukanya make up plus tambahan efek mungkin ya, terus kayak gitu. Betul. Terus kayak genderuwonya kayak niat dan gini loh, dan banyak macam-macam kayak maksudnya kayak anjir niat, maksudnya kan biasanya kadang hantunya 1 aja 2 aja 3 aja gitu kan ya, emang enggak dong, kayak beneran banyak itu kayak anjir niat juga gitu. Jadi kayak benar, komedinya ada, horornya beneran ada gitu, jadi emang ya seperti itu. Dan bukan dari penampakan hantu ya, maksudnya dari treatment pas bagian horornya pun ya mereka emang beneran gitu. Maksudnya treatment kameranya gimana gitu, lampunya gitu, biar ini tuh nangkep feel horornya gitu. Nah itu juga yang kadang dilupain gitu sama film-film horor komedi. Mentang-mentang komedi, horornya tuh kayak ya udahlah kayak seadanya gitu kan, kayak nggak niat. Bagus lagi, profesinya segala ada manusia silver. Iya, kok ada manusia silver sih anjir. Ada yang kayak buruh yang pakai rompi pekerja. Oh, kayak yang ini yang ditanyain ya. Iya, yang ditanyain. Sampah gitu, semuanya ada. Terus aku baru tahu ya ritual ini tuh harus telanjang. Astagfirullahaladzim. Dikasih tahunya pas udah di tempat goblok. Iya, emang Benny kurang ajar ya. Jadi telanjang dan kita melihat mereka telanjang jutaan kali dengan sensor. Dan pasti mas aku sensornya juga niat sih. Mas aku biasanya kan kalau film ya balik lagi kayak yaudahlah sensornya ya udah anggap aja segini doang atau gimana, dia enggak harus semua tapi di sensor gitu. Itu seru sih. Mas aku kayak baru buat aku, terus kayak ya itu pasti ditutupin sih tetap. Ya iyalah. Lo kira telanjang beneran, gila. Kali dinyamukin dong. Dan ketika aku berpikir jualan sate gagak, dapat gagaknya dari mana ada, mereka pikirin gitu. Gue cari gagaknya di mana ada yang jual, anjir. Sebel banget anjir. Di Somini ya? Di Somini. Terus ngerti gak, itu tuh double entrande, namanya Somini, kayak plesetan Miniso yang keluarnya mini. Iya, muda yang anaknya tua ya. Ya maksudnya itu ada jokes yang kayak anjing, ini nggak mungkin lah kayak gini ada. Tapi entah kenapa masuk aja gitu di sini. Ngomongin storytelling gitu ya, mereka ini horror komedi tapi yang tadi aku bilang di awal, ceritanya mah solid gitu dari awal sampai akhir. Benar. Asli. Jelas maunya apa, masalahnya apa, dan cara mereka nge-treat ceritanya juga jelas gitu. Mereka beneran gitu nulisnya gitu untuk sebuah tontonan yang isinya 3 orang telanjang gitu lagi pesugihan gitu ya. Yang nulisnya juga aku baru tahu, Nugro Agung kalau nggak salah. Aku belum tahu, mungkin dia stand up comedian juga atau mungkin masih dari lingkungan anak-anak stand up juga gitu ya. Tapi aku apresiasi sih, salut. Tapi kalau yang kurang-kurang ada nggak menurut kamu dari cerita komedi horor ini? Balik lagi tuh, komedi itu kan susah ya untuk memuaskan semua orang gitu kan. Betul. Terus kalau buat aku sih, ketika komedi itu sudah menyerempet apa ya, kayak di sini tuh Benny dipukulin terus, aku kayak kasihan. Ya fisik maksudnya. Iya, kayak gitu. Aku jadi kayak ya kok gini, walaupun terakhirnya dibales. Iya, makanya aku bilang tadi dibagi kamu kekurangan, tapi ketika mereka gituin gitu cara nanganinnya, oh ya udah oke gitu. Jadi aku kayak maklum gitu. Iya, dan kayak gitu. Terus aku juga ini sih ada beberapa kayak yang aku nggak denger gitu loh. Dialognya. Ya mungkin terlalu cepat atau gimana gitu. Anto dengan Andini tuh lagi ngobrol. Jadi Andini baru ketemu lagi setelah di WA di telepon tuh nggak diangkat Antonya. Terus akhirnya Anto melawak kan dengan iya nih saya CEO gitu. Awalnya aku denger, lama-lama kayak terus udah bener, langsung kayak adegan mau udah cium gitu loh, kayak gitu. Itu kayak gimana gitu. Aku nggak tahu sih ke skip atau gimana, pokoknya aku nggak dia ngomong apa. Ada beberapa komedi jokes titit juga sebenarnya menurut aku kayak boring ya, tapi untungnya di sini nggak banyak sih. Iya gitu itu juga kayak aku. Iya kan.
Aku ngerti sih, di sini tuh filmnya kayak emang banyak ngeluarin tipe-tipe komedi gitu ya, dari slapstick kayak tadi lah, pukul-pukulan lah, situasional gitu kan, sama yang absurd. Untungnya sih mereka kayak nggak nge-push itu terus gitu loh, ya kan. Soalnya kalau digituin terus ya pasti nanti kayak apaan sih gitu, bosan gitu. Maksudnya kayak mereka tuh ngelempar banyak ini ya, berpikir mungkin ini semua orang bisa menikmati gitu sih. Justru aku di sini paling suka kayak jokes-jokes yang normal aja gitu. Iya. Aku suka. Enggak, justru tau gak sih? Justru lebih kacau di sini. Iya. Kayak misalnya gini, ya lo gimana ya caranya biar kayak begal aja gitu kan. Terus begal cepet lo langsung dapat duitnya gitu. Enggak kriminal gini-gini. Ada nih pesugihan gagak, nggak mau. Soalnya kan pesugihan ada resikonya. Terus tiba-tiba si Benny ngomong, dapat tuh SMS kan, mbah lu dikirim ke Kamboja nih. Itu kayak anjir, Kamboja. Mau kenapa berubah ya lah, semua orang harus berubah. Kayak gitu-gitu aku tuh suka yang kayak gitu-gitu. Atau ya dari karakternya yang emang udah lucu, kayak si Benny tadi ya yang jadi Indra, ketemu si Afif yang tukang dagang di Somini. 800 kemahalan 400, udah kita ngebalik dulu nanti juga pasti dipanggil. Terus gak ada yang nyaut. Itu kan kayak anjir zaman dulu banget. Iya, di pasaran gitu ya. Terus ditambahin dari situ, nggak gini caranya nawar. Ini dari mbak aku. Ditiup. Apa itu tepung anjir. Iya, aku suka kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh bikin aku kayak anjir. Ya tidak terduga aja. Yang lagi kesurupan. Nah bener, terus kan Anto lagi dicekek-cekek sama Nunung. Terus tiba-tiba Benny datang sama Dimas. Terus terus ini kayak meanwhile gitu loh. Jadi ini lagi ngobrol malah kenalan nih, satu lagi disikat. Gini-gini itu aku suka sih. Ini dulu muridnya Mbak. Ya apa kabar yang gitu-gitu loh. Itu yang jadi dukunya juga lumayan sih kata aku. Maksudnya itu siapa? Dia tuh kayaknya stand up comedy juga sih. Dia kayak pengen serius banget, tapi ada momen yang kayak yang awal itu loh, yang pertama depan rumahnya. Ini orbs. Ini nanti kalau berkumpul jadi demit, kalau butuh bantuan panggil aja gitu kan. Terus naik motor. Terus motornya mati. Minta bensin, itu agak GJLS tuh yang gitu tuh. Itu GJLS banget itu asli. Tapi ketawa gue asli pas situ. Sama terakhir lah Nunung kesurupan. Gue udah menduga sih Nunung pasti berganti gimana. Iya. Terus ketemu Arif Dido, aduh aja. Arif Dido the best. Klimaksnya lumayan lah, aku ketawa-ketawa anjir. Meskipun isinya ya as expected gitu ya. Pasti nanti mereka harus melakukan ritual lagi gitu kan, biar menangkal semua. Tapi ya emang seperti itu storyline-nya gitu. Jadi kayak masuk akal aja gitu sih. Kalau beres ya. Dan di momen itu juga dramanya masih kuat ya. Maksudnya di ending kan kayak tiba-tiba si karakternya Arif Dido serius gitu kan, ngasih tahu iya. Nah itu si Nunung sebagai istrinya itu kaget tuh aku. Maksudnya penempatannya itu emang harus iya. Benar. Itu yang kayak misalnya yang tadi aku bilang di awal, kayak yang Dimas kayak gitu, sama kayak Arif Dido juga gitu kan. Walaupun di bloopers nanti dimarahin lagi ya. Ya kayaknya tuh kayak mau terusin kayaknya ke sana. Tapi justru karena dipotong di situ jadi kayak oke. Karakternya tentunya balik lagi. Terbaik sih itu. Ardit, Benny, Yono terutama ya. Dengan setelan penjinak kobra. Bajunya astaga. Iya. Dan semua supportingnya juga oke banget. Si Akbar yang jadi Pak Slamet juga itu lucu sih. Pas di sini ngegaring anjir. Iya, garing anjir. Tahu yang datang ke warteg. Ini ucapan, kenapa kecil? Ucapan. Ya kalau itu ucapan gitu. Aku juga ada. Aku udah tahu itu pasti dia mau ngomong ucapan. Sebel anjir. Tapi mereka garing dia, jadi kayak semua jenis komedi tuh dikeluarin. Terus kalau ngeliat credit title-nya kayak ada hint gitu ya buat next. Kamu nonton nggak sampai beres? Iya. Ngambil buku iya. Sialan ada bagian Tante Mawar gini. Diary ya. Gue udah tahu arahnya pasti ke sana. Iya benar. Tapi kayak pengen di teasing gitu. Mungkin nanti kalau dilanjutin ada pesugihan apa lagi di buku ini gitu ya. Boleh lah itu. Tapi pertanyaan besar aku tetap pesugihan sate gagak ada sih. Pesugihan sate gagak. Soalnya yang lain kayak udah pernah denger kan, Babi Ngepet, Pancasona, apalah itu yang Sukmo Rogo Sukmo yang baru kita tonton lagi kan itu. Iya, jadi kayak semua klinik udah disebutin. Ya udahlah kita kasih skor dulu berapa nih untuk pesugihan sate gagak. Oke lah buat aku ini. Maksudnya enggak aneh-aneh banget, masih masuk. Masih lebih masuk. Ceritanya tuh aku enggak nyangka bisa beres dengan normal. Betul. Aku kasih 6,5 per 20 juta, 200 juta, berapa juta? Kalau aku 7 lah, menghibur lah, asli. Apalagi kalau kalian tidak tahu apa-apa gitu ya soal film ini. Karena aku nonton nggak tahu apa-apa juga. Iya. Kayak mengejutkan aja gitu. Wah,
boleh juga nih. Buat yang nulisnya terutama sih aku tadi ya apresiasi sekali lagi karena bikin ceritanya solid gitu, beneran solid dari awal sampai akhir. Boleh lah, boleh. Kalau kalian udah nonton, komen. Menurut kalian gimana? Ya. Pesugihan Sate Gagak. Apa yang kita harapkan lagi ya dari pesugihan-pesugihan selanjutnya? Semoga dibikin sama mereka gitu ya. Serius, ini ide baik ini. Pesugihan Sate Gagak. Coba, kenapa horor Indonesia nggak ada yang bikin anjir? Yang serius gitu. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinekrip. Kalian bisa join membership Cinekrip, bisa beli merchandise Cinekrip, dan ya udah kalau begitu silakan langsung aja ke bioskop. Ingat ya, kalau udah nonton komen, pengen tahu apakah ini horror komedi versi kalian tahun ini. Bye bye. Bye.